Halo teman-teman, hari ini aku mau petik buah are dan cari jamur liar karena aku mau buat pepes jamur dan sambal buah are. Yuk ikut aku. Ini dia nih buah are. Biasanya pohon are berbuah di pangkal batangnya, jadi gampang dipetik. Satu tangkai aja buahnya sampai ratusan loh. Buah are ada beberapa jenis, ada yang hijau dan ada yang merah kecoklatan gini. Sebenarnya buah ini masih sejenis dengan buah tin. Cukup segini aja ya. Selanjutnya, aku mau cari jamur liar. Biasanya jamur liar hanya tumbuh 1 kali 1 tahun, mulai pertengahan Januari sampai akhir Februari. Sensasi nemu jamur liar memang beda. Seneng banget deh pokoknya. Jarang-jarang loh bisa nemu jamur liar. Jamur ini tumbuh dari rayap yang bersarang di dalam tanah. Pasti teman-teman ada yang nggak tahu kan? Hehe. Di satu tempat aja kita dapat 3 biji. Karena udah sore banget, jadi aku lanjut cari keesokan harinya. Kalau lagi musim, nggak sulit loh nyari jamur, apalagi di daerah aku masih banyak kebun dan sawah. Kalau di perkotaan memang sangat jarang. Wih, nemu lagi nih teman-teman, lumayan besar. Akarnya juga panjang banget. Kalau udah mekar gini, gampang nyabutnya. Langsung kita taruh dalam wadah. Kadang juga di beberapa tempat banyak yang jual jamur ini. Jadi kalau teman-teman yang pengen, tinggal datang ke sini setiap pagi dan sore. Banyak yang jual di pinggir jalan. Biasanya harganya 25 sampai 35 ribu udah dapat belasan biji tergantung besar kecilnya. Pas aku nengok pohon sirsak ternyata banyak banget yang matang sampai dimakan kelelawar. Daripada mubazir, aku petik-petik aja yang udah matang. Aku juga dibantu tim aku buat metik. Aku langsung gercep pulang karena udah mulai hujan. Yeay, ini dia hasil kita. Langsung aja aku kupas kulit atasnya. Kita bersihkan dulu kulit dan batangnya, kemudian kita suir-suir. Kalau jamur budidaya nggak kenal waktu. Kita bisa beli kapan aja karena nggak ada musim. Tapi jamur liar rasanya jauh lebih enak loh. Setelah itu kita buat bumbunya. Kita kupas bawang putih dan bawang merah. Kemudian siapkan cabai rawit dan kita potong bawang putih yang tadi. Tambahkan garam dan terasi secukupnya. Kemudian kita ulek-ulek tapi jangan sampai halus ya biar nanti bumbunya kerasa. Terakhir kita iris bawang merahnya dan diulek-ulek lagi. Setelah jamurnya kita cuci bersih, masukin deh bumbunya. Kemudian kita aduk sampai tercampur semua. Jangan lupa juga tambahkan penyedap rasa secukupnya. Kemudian siapkan daun pisang muda dan masukkan jamurnya secukupnya. Lalu kita lipat seperti ini. Terus kita tusuk di kedua ujungnya menggunakan lidi ya. Lumayan nih jadi 4. Selanjutnya dibakar deh pakai kompor. Gampang banget kan? Kalau daunnya udah gosong gini langsung dibalik ya, karena jamur cepet banget matangnya. Kalau udah matang kita angkat deh. Aromanya udah wangi banget. Nggak sabar nih buat nyicip. Ada yang mau nggak? Setelah itu kita iris-iris buah arenya. Aku udah nyiapin sambal bebero khas Lombok. Mari kita makan. Aku juga bareng tim aku nih. Kami udah lapar banget karena belum sarapan. Walaupun dengan lauk seadanya, udah cukup buat kami. Karena jamur liar salah satu makanan favorit aku. Wih, jamurnya menggoda banget. Hampir semua orang rata-rata suka makan jamur liar. Mau dimasak apapun, jamurnya tetap enak. Kita coba cicip ya. Wah, enak parah sih. Enak banget sarapan dengan lauk hasil alam. Buah arenya sengaja aku diamkan 1 malam biar makin enak. Biasanya kalau baru dipetik masih ada getahnya teman-teman. Banyak yang ngira buah are adalah buah tin. Memang sangat mirip teman-teman. Baik dari segi bentuk dan isinya sama persis. Tapi pohon dan daun are dan buah tin beda jauh. Di Lombok biasanya kalau buat sambal harus yang ekstra pedas. Karena udah terbiasa kalau sambalnya nggak pedas rasanya hambar dan nggak bikin nafsu makan. Oh iya, kalau makan pedas jangan minum yang dingin-dingin biar nggak tambah pedas. Nestle Pure Life andalan aku saat makan pedas. Lega banget. Temen aku juga kepedasan banget karena sambalnya memang pedas parah. Untung ada Nestle Pure Life. Lega kan? Nestle Pure Life nggak dingin, tetap seger. Lanjut makan lagi. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah support aku dari awal. Terima kasih juga buat teman-teman yang sering komen dan share video aku. Doain ya, semoga akun TikTok aku bisa sampai 1 juta followers. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau petik sayuran liar karena aku mau makan di tengah sawah bareng tim aku. Yuk ikut aku. Pertama, aku mau ambil rebung dulu. Ini adalah anak bambu yang masih sangat muda.
Kalau yang ini sudah mulai tua, jadi kita pilih yang lebih kecil ya. Ini dia nih, ukuran segini udah bisa kita ambil. Tapi ngambilnya butuh tenaga. Kita gali dulu bagian bawahnya, kemudian kita potong seperti ini. Nah, kalau sudah kita kupas kulit luarnya karena mengandung bulu-bulu halus yang gatal bila terkena kulit. Kalau sudah, langsung kita taruh dalam wadah. Oh iya, karena sekarang musim jamur, aku mau beli jamur liar dulu. Lokasinya di Desa Labuan Pandan, Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. Setiap pagi banyak banget yang jual jamur di pinggir jalan. Aku udah bawa wadah dari rumah. Harganya bervariasi ya, tergantung dari jumlah dan ukuran jamurnya. Wah, wadah aku udah penuh nih. Selanjutnya, aku pergi ke sawah untuk mencari beberapa sayuran yang tumbuh liar. Pertama, kita petik pare liar. Jenis pare ini biasanya tumbuh di sawah dan di kebun. Buahnya berukuran kecil tapi rasanya nggak jauh beda dengan pare pada umumnya. Kalau mateng, buah pare ini berwarna kuning dan bijinya berwarna merah terang. Di daerah teman-teman ini namanya pare apa? Ada yang pernah makan nggak? Selain buahnya, pucuknya juga enak loh. Walaupun ada sedikit rasa pahit, tapi rasanya enak kok. Aku biasa mengolah pucuk pare untuk macam-macam olahan. Cukup segini aja ya, karena selanjutnya aku mau cari kangkung sawah. Lanjut jalan lagi. Karena masih musim hujan, sawah di sini sejuk banget. Apalagi sekarang musim petani menanam padi. Nuansa sawah yang hijau ditambah suara-suara petani mengusir burung pipit bikin nostalgia masa kecil. Oh iya, kangkung di sini tumbuh liar, jadi siapapun bebas ngambil, tapi secukupnya aja ya untuk lauk, jangan sampai dijual biar yang lain kebagian. Lanjut kita petik pakis. Biasanya pakis tumbuh di area yang sejuk dan lembab. Kalau di lokasi yang kering, tumbuhan ini nggak bisa bertahan teman-teman. Kita ambil bagian pucuknya aja. Sayur pakis ada beberapa macam. Ada yang enak dimakan dan ada yang tidak. Kita ambil secukupnya aja ya. Ini juga bekas para bocil. Nggak jarang aku nemuin bocil-bocil lagi ngambil pakis di sini. Selanjutnya aku mau ngambil daun kelor muda untuk sayur bening. Kalau untuk sayur bening, aku paling suka daun kelor dan bayam hijau. Aku dengar di beberapa daerah ada juga yang nggak makan daun kelor. Di daerah kalian gimana? Padahal daun kelor kaya vitamin A loh, sama halnya dengan bayam. Kayaknya udah cukup nih. Lanjut kita iris-iris rebung yang tadi. Ini udah aku cuci bersih ya. Cara irisnya seperti ini. Kita mulai dari bagian bawah dulu. Kalau dimakan mentah rasanya agak pahit. Kalau buah pare tinggal kita potong di kedua ujungnya. Karena masih muda jadi bijinya bisa langsung dimakan juga. Untuk pucuknya kita cuma potong di bagian yang agak keras. Selain itu nggak ada yang dibuang. Sama dengan sayur pakis. Di daerah aku ini namanya paku teman-teman. Kita potong sedikit bagian yang paling bawah. Selain itu juga nggak ada yang dibuang ya. Kangkung di sini ada dua macam. Ada jenis kangkung biasa, batangnya berwarna hijau. Ada juga kangkung sawah, batangnya berwarna ungu. Tapi menurut aku lebih enak kangkung sawah, karena memang teksturnya nggak mudah lembek. Daun kelor juga simpel. Pasti sebagian besar udah tahu caranya. Setelah itu lanjut kita buat bumbu untuk rebungnya. Aku mau buat bumbu sup. Kalau teman-teman gimana? Biasanya diolah seperti apa? Kalau kami di sini biasa dibuat sayur bening, sup, dan sayur santan. Aku juga pakai bumbu sup siap saji sebagai tambahan. Sementara itu tim aku bantu mengolah jamur yang tadi. Kali ini kita buat pepes menggunakan daun pisang. Siapa nih yang suka makan pepes jamur? Caranya gampang, kalau bumbu sesuai selera masing-masing ya. Bahkan hanya pakai garam aja udah enak. Setelah dilipat, kemudian kita tusuk di kedua ujungnya. Kalau sudah, tinggal dibakar menggunakan api sedang. Aku bakar di atas kompor menggunakan alas bolong-bolong biar matangnya merata. Nah, sekarang kami udah di sawah. Kami bertujuh teman-teman. Ada juga beberapa tim yang masih dalam perjalanan. Ini sawah bapak aku. Padi yang ditanam sekitar 3 bulan yang lalu sudah mulai kuning dan sebentar lagi siap panen. Kami menuju saung di tengah sawah ini. Setelah sampai, aku langsung buat bumbu sambal beberok khas Lombok. Nggak lengkap rasanya kalau nggak pakai sambal ini. Mana nih tim Lombok? Saya sak girang mangan kadu sambal beberok, coba pada komen dulu. Hehe. Kami juga udah nyiapin ayam panggang. Pokoknya makan enak deh hari ini. Makan di saung tengah sawah, rasa restoran mewah. Bener nggak sih teman-teman? Wah, semuanya udah siap nih. Pepes jamur, ayam panggang, sayuran hijau, sup rebung, sayur bening, dan beberapa lauk yang aku goreng. Mungkin banyak banget teman-teman yang pengen makan seperti ini, tapi di daerahnya nggak ada sawah. Cuma ada gedung dan pabrik.
Walaupun jauh dari kemewahan, tapi rasa kebersamaan dan nuansa alam seperti ini sudah lebih dari cukup buat aku. Lanjut makan lagi. Udah dulu ya teman-teman. Dadah.